1. Buku atau naskah yang akan dikonservasi karena rusak dan keasaman yang tinggi. Kertas memiliki kandungan asam yang disebabkan oleh zat kimia, contohnya perekat, kandungan tinta, dan faktor lingkungan yang berpolusi. Korosi disebabkan oleh air, oksigen, dan asam akan membuat kertas menjadi rusak dan mengalami proses pembusukan yang akan mengikis kertas dan membuat luntur. 2. Survei kondisi. Cara mengetahui kertas rusak dan asam yaitu: pertama, kertas yang rusak dan rapuh. Jika kita lipat ujung kertas sebanyak 3 kali, maka kertas itu akan hancur. Kedua, untuk mengetahui kertas kita yang mudah luntur atau tidak, kita bisa mengetes dengan meneteskan sedikit air pada kertas yang terdapat tinta. Jika kertas itu luntur, huruf yang ada di kertas tersebut akan lepas. Ketiga, untuk mengetahui keasaman kertas, kita bisa menggunakan kertas indikator keasaman. 3. Perendaman naskah dengan larutan PK. Sebelum melakukan perendaman dengan larutan PK, kita harus survei kondisi kertas terlebih dahulu. Setelah itu, diberi penomoran pada kertas agar susunannya tidak berantakan. Setelah itu, direndam dengan air bersih terlebih dahulu untuk menghilangkan debu. Perendaman lembar demi lembar ini dilakukan agar tidak rapuh karena perendaman yang terlalu lama dan agar tidak menempel dengan satu sama lain. Lalu, kertas direndam lagi dengan cairan kalsium karbonat untuk mengurangi kadar keasaman pada kertas. 4. Blessing. Setelah dilakukan perendaman dengan larutan PK, kita beralih dengan perendaman blessing, merupakan proses mereduksi unsur logam. Proses blessing dilakukan sekali dengan bantuan alat penyangga selama 15-30 menit dengan menggunakan oksalit asid atau kalsium fitat agar menghentikan korosi pada kertas. 5. Teknik pengeringan. Proses di mana kertas wajib diletakkan pada dalam ruangan dengan suhu yang stabil. Lamanya proses ini bergantung pada ketebalan kertas, biasanya memerlukan waktu 1-2 hari. Kertas yang dikeringkan tak boleh terkena sinar matahari, karena sinar UV bisa merusak dari sifat kertas. 6. Penambalan. Proses yang dilakukan setelah kertas dikeringkan selama 1-2 hari, penggunaan tisu Jepang hanya pada bagian yang rusak, dan bila seluruh kertas rusak, maka memerlukan 2 tisu Jepang yang diletakkan pada bagian atas dan bawah kertas. Sebelum tisu Jepang direkatkan pada kertas, tisu Jepang perlu direndam pada air hangat dengan campuran gelatin. Alat dan bahan yang diperlukan adalah tisu Jepang, gelatin, kuas, dan air hangat. 7. Enkapsulasi. Sebuah proses yang hampir sama dengan laminasi, namun dilakukan dengan media plastik. Caranya yaitu dengan meletakkan kertas di antara plastik mika, lalu mika disambung dengan alat perekat seperti double tap. 8. Alih media ke mikrofilm. Naskah kuno yang ingin dialihkan ke mikrofilm harus dalam keadaan kering sebelum pemotretan. Setelah pemotretan, mikrofilm akan dicuci selama 30 menit di dalam ruangan gelap. Hasil dari pemotretan dan pencucian bisa berupa JPEG atau ACR.